Dampak dari pandemi COVID-19 begitu terasa bagi industri pariwisata. Tidak hanya di Indonesia, namun juga di Jepang. Hal inilah yang membuat seorang pebisnis pariwisata di Jepang, David John, menjadikan profesi sampingannya yaitu pesulap menjadi profesi utamanya saat ini. Namun aksi sulap dari diaspora Indonesia ini tidak dilakukan di panggung atau televisi, melainkan dilakukan dari rumahnya secara virtual. Berikut obrolan saya dengan David John dalam podcast Area Rumpi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih buat Mas David sudah menyempatkan waktu menerima undangan saya untuk ngobrol di podcast Area Rumpi. Sama-sama. Boleh diceritakan dulu sebelumnya, ini kan saya tahu Mas David ini dari kebetulan dari berita VOA ya, yang di Instagramnya karena saya followernya. Dan jujur saya langsung sangat tertarik begitu dengan kreativitas Mas David untuk yang tadinya awalnya dari penjelasannya seorang pebisnis pariwisata, kemudian punya kerjaan sampingan sebagai pesulap, dan akhirnya jadi pesulap ini menjadi pekerjaan utamanya. Begitu tulisannya kurang lebih kira-kiranya. Iya. Boleh diceritakan dulu sebetulnya latar belakang dari Mas David sendiri? Oke, jadi saya kalau ditarik mundur 20 tahun ya yang lalu itu saya asal Jambi ya, saya kuliahnya di Jakarta, dulu di Bina Nusantara ya, dan pada saat itu yang namanya BINUS itu kan cuma ngetopnya di bidang komputer kan ya, computer science kan. Nah jadi saya juga tamat dari situ, kemudian kebetulan kerja di perusahaan internasional yang selalu mengirimkan orang-orang yang dianggap bisa untuk bantuin cabang-cabang atau klien-klien yang ada di luar negeri gitu. Nah kebetulan saya sempat dikirim ke Jepang, lumayan ini ya, sering ya, sampai akhirnya ditarik perusahaan yang ada di Jepang ini untuk bekerja dengan mereka. Nah itu awal saya pindah ke Jepang sebenarnya. Ya, jadi bukan karena saya kuliah atau untuk karena pelajar begitu ya. Tapi karena pekerjaan. Bukan pekerjaan pelajar, bukan karena saya benar-benar nggak pernah studi di sini. Itu pekerjaan saya yang membawa saya ke sini gitu. Saya udah kerja di satu perusahaan di Jakarta, dan perusahaan di Jakarta itulah yang membawa saya ke Jepang. Nah, akhirnya saya ditarik kerja di perusahaan sini gitu. Nah saat itu ya saya kerja sambil sampai mungkin sekitar 2011 gitu ya, saya mulai mendapatkan hobi baru saat itu. 2005 saya mulai mendapatkan hobi baru sampai bekerja di perusahaan tersebut gitu, sempat pindah beberapa kali. Dan hobi baru saya itu ya magic gitu ya. Oke. Ya setelah itu semakin hari kok semakin suka gitu kan. 2005 ya, mulai suka ya, gitu ya. Sekitar itu mulai beberapa tahun lewat, orang-orang mulai nanya, ini kamu bisa nggak datang ke party kita gitu, karena kebetulan saya dulu kerjanya di perusahaan-perusahaan asing terus, jadi koneksi saya kebanyakan orang-orang luar negeri, maksudnya bukan orang Jepang gitu koneksi saya, jadi mereka lebih menerima apa yang namanya magic gitu kan. Jadi saat itu saya udah mulai baru tahu sulap itu bisa jadi duit ya gitu. Saya pikir kan cuma hobi doang gitu. Ya udah, saya bikin homepage, saya bikin apa. Tapi tetap saya punya kerjaan utama ya, kalau ada booking masuk ya ambil gitu ya. Saat itu ya, sampai tahun 2011 saya pikir udahlah, saya banyak hal yang mau saya kerjakan, saya mau berhenti kerja aja, cari kerjaan yang lain gitu. Nah setelah itu dicepetin sedikit ya, beberapa tahun terakhir bidang yang saya geluti itu adalah pariwisata gitu ya. Termasuk misalnya kita pernah juga, saya membuat acara televisi untuk mempromosikan Jepang ke Indonesia dulu ya. Itu dulu disiarkannya di Metro TV ya, namanya Kokoro no Tomo. Iya, pernah kayak saya melihat iklannya kayak kalau kurang lebih. Iya, si Amanda yang jadi host kita dulu, Amanda Zevania. Terus karena program TV itu benar-benar tentang pariwisata, akhirnya saya jadi semakin masuk ke bidang pariwisata gitu ya. Termasuk saya tour guide, saya kerjaan juga, saya juga bawa tamu keliling Jepang ya. Dan tentunya itu bisnis yang sangat bagus ya, maksudnya biarpun kita hanya melayani tamu Indonesia aja, itu sangat stabil gitu. Karena Jepang lagi boom banget ya, dan buat orang Indonesia kan misalnya ke Singapura udah males gitu kan, terlalu sering kan, terlalu dekat. Mereka maunya agak sedikit jauh tapi tetap Asia. Jepang itu agak unik gitu kan. Ya setelah berjalan beberapa tahun ya, kita yakin ini akan tetap naik. Namanya pariwisata Jepang sama Indonesia tuh semakin berbagi juga hubungannya kan. Betul. Tapi ya siapa tahu ternyata COVID-19 datang,
ya otomatis kita ya dengan rekan-rekan saya di bidang yang sama, kita semua kehilangan pekerjaan gitu dalam sekejap ya, istilahnya benar-benar dalam sekejap. Tur-tur yang sudah di booking semua hilang, cancel begitu, batalkan gitu ya. Ya cancel, dibatalkan, ya orang bilang undur kan, mereka nggak mau balikin duit supaya kita bisa balikin duit, undur ya gitu, tapi undurnya nggak tahu sampai kapan gitu ya. Itu otomatis udah pasti hilang. Dan kebetulan ya dengan bukan bakat ya, memang saya walaupun sudah 2-3 tahun terakhir sangat-sangat jarang sekali perform sulap, karena jadwal saya itu penuhnya tuh di luar Tokyo, nggak mungkin di rumah. Akibatnya orang mau booking saya lagi bawa tamu ya, saya nggak bisa ambil kerjaan sulap saya gitu ya, walaupun dalam otak saya tiap hari selalu mikirin sulap gitu kan. Akibatnya turis-turis yang saya bawa itu yang saya kerjain setiap hari gitu loh Pak. Ya turis-turis itu yang saya kerjain setiap hari gitu dengan sulap kan. Ya COVID-19 tiba, Corona datang, ya itu tidak memberikan saya opsi yang lain. Ya, saat itu juga sulap bukan opsi, karena sulap kan itu kita harus berhadapan sama orang kan. Iya betul betul. Siapa yang mau kita suruh pegang kartu kita gitu kan. Terus masa kemana-mana sulap pakai ginian kan lucu. Jadi waktu itu juga bukan opsi yang bisa, sampai akhirnya saya lihat, wah ini kok online nih sesuatu yang lagi bukan booming ya, tapi satu-satunya jalan mungkin gitu. Sesuatu yang online, karena orang nggak perlu ketemu kan. Betul seperti sekarang kita yang begini ya. Iya, seperti kita sekarang gini kan nggak perlu pakai masker kan. Saya tadi cuma bercanda ya pakai masker. Saya lihat ini mungkin kesempatan gitu ya. Kemudian saya lihat Airbnb itu satu platform yang memang dipakai orang untuk booking tempat tinggal kalau mereka jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Airbnb ada kan? Nah di situ mereka juga kena imbas dong. Kan nggak ada yang traveling, sebenarnya bisnis mereka zero. Ya mereka juga terima cancellation semua kan. Nah mereka juga switch langsung, diadopsi bisnisnya, mereka buka satu platform baru namanya online experience. Nah kebetulan saya lihat, wah online experience ini berarti bukan lagi sesuatu yang terbatas oleh wilayah. Iya. Ya namanya online itu segala sesuatu ya, bisa dari kayak kita begini kan, ya bisa ketemu orang dari manapun gitu ya. Saya coba, tapi saya pikir magic ya, kalau namanya global berarti saya harus lebih dikenal orang lagi, global kan. Iya betul. Tapi ya tetap saya kerjakan, apalagi magician banyak sekali begitu ya Mas David. Wah banyak sekali ya kan. Tapi saat itu online experience itu, jadi saya pikir ya setelah masuk zaman corona kan orang-orang tuh banyak mikir Mas. Ini pasti sebentar lagi hilang loh. Apalagi kita di Indonesia kan. Bulan Maret awal masih aja orang bilang kita udah kebiasaan banyak bakteri, banyak virus, kita nggak bakal kena ya kan, enggak? Iya. Kan kita masih sombong tuh semua negara kena kan. Jadi saat itu masih banyak orang yang nunggu. Ya, termasuk teman-teman rekan saya di bidang tourism juga ya. Kita sini banyak orang Indonesia yang di bidang yang sama ya. Mereka tetap nunggu lah, bentar lah 2-3 bulan lagi juga balik turis gitu kan. COVID-19 hilang, turis balik lagi. Tunggu aja, santai-santai aja gitu. Ya kan, karena kita membandingkan dengan kondisi 2011 dulu. 2011 itu gempa dan tsunami dan kebocoran betul di Fukushima ya. Fukushima betul. Nah saat itu juga turis hilang. Turis juga sama sekali nggak datang ke Jepang. Mereka takut dengan radiasi yang sebenarnya beritanya banyak hoax juga saat itu kan. Tapi 3-4 bulan turis balik karena impactnya cuma Jepang dulu. Betul. Ya kan? Tapi sekarang beda gitu. Saya melihat dari sisi yang lain. Ini tahun ini sekali ini beda. Ini bukan lagi soal tsunami 2011 itu udah bukan sesuatu yang bisa dibandingkan lagi gitu kan. Recovery-nya iya, itu nggak mungkin tahun ini pun nggak mungkin bisa balik gitu. Jadi otomatis kita nggak bakal bisa ada penghasilan sekalipun gitu. Masa itu dari ya tabungan kalau banyak nggak apa-apa, kalau enggak ya kan. Iya. Kalau tahun depan balik, kalau enggak Olimpiade jadi atau enggak nggak tahu. Nah saat itu saya udah langsung harus cepet ambil tindakan gitu. Salah satunya sambil saya melihat opportunity online apa sih yang bisa saya kerjakan gitu kan. Ya Airbnb keluar. Ya saat itu saya juga udah mengerjakan sesuatu yang lain Mas. Saya kebetulan suka olahraga. Dan saya lihat bisnis yang yang paling bisa jalan saya itu apa? Delivery sama online. Orang-orang kerja di rumah. Orang-orang kerja di rumah kan, mereka juga pesen makan dari rumah. Jadi di Jepang itu ya Mas ya, yang namanya GoFood itu tuh sesuatu yang bukan yang gengsi untuk dikerjakan gitu. Ya, kayak GoFood di Indonesia. Iya di Indonesia, betul.
Ya, sih Namanya namanya apa? Uber Eats. Uber Eats. Uber Eats. Oke. Uber tapi Eats ya, Iya, buat iya. delivery makanan. Nah, jadi banyak anak-anak muda dan kadang orang yang kerja di kantor juga, mereka habis kerja sore pulang rumah, mereka narik 2-3 jam untuk tambahan duit gitu. Karena Iya, olahraga enak. Terus jalan di sini kan bersih juga kan gitu. Iya, Nah, iya, saya iya, juga iya. sempat kerjain. Sambil saya melihat apa yang harus saya kerjakan, tapi 2 minggu setelah tur kita di cancel semua, saya udah mulai oke, saya narik dulu deh. Narik deliver makanan dulu. Yang penting ada penghasilan, biarpun dikit, yang penting ada yang masuk. Ya kan, minimal saya bisa makan dengan tenang. Oh ini, Betul. saya makannya tuh dari dunia saya hasilkan hari ini gitu. Bukan dari tabungan saya gitu kan. Iya, iya. Nah, sembari menjalankan itu, Airbnb keluar dengan online experience-nya, saya tetap coba, biarpun seperti tadi kita udah bicarakan banyak saingan kan. Tapi saat itu saya salah satu magician yang duluan Mas register di situ. Ya. Saya lihat cuma ada 1 orang saat itu. Saya orang kedua. Iya, iya, iya. Saya orang kedua yang register. Nah, saya lihat dia itu oke. Wah, ini orang pemecah rekor Guinness. Jadi main dalam 1 menit bisa perform berapa magic trick, itu ada salah satu rekor dia. Ada lagi dia bisa main sulap kartu dari ketinggian sekian gitu sambil skydiving. Jadi ini orangnya saya udah tahu gitu. Saya udah tahu. Jadi sudah dapat rekor dunia ya berarti ya, yang nomor 1 dia. Dan juga udah pernah keluar di British Got Talent yang acara audisi itu. Oh iya, iya, udah iya. pernah keluar. Wah, ini, artinya secara nama udah terkenal istilahnya. Iya, terus ya tapi saya itu cuma dia sendiri kan. Saya pikir ya, saya kan juga punya keahlian saya sendiri, maksudnya saya bisa perform untuk anak-anak saya bisa, mau untuk orang tua saya bisa, saya punya keahlian tersendiri gitu ya. Ya udah tetap saya daftar, dan saat itu Airbnb juga sangat parah ya kondisi keuangannya gitu. Jadi mereka sangat mendukung saya. Ayo cepat yuk kita bikin pendaftaran Anda, kita percepat, kita rehearsal. Mereka harus rehearsal di depan karyawan Airbnb dulu nih. Kalau mereka suka, mereka pikir ini bisa menghasilkan duit buat mereka, kan mereka ambil persentase juga kan? Iya. Ya, baru dia approve ya, akhirnya keluar approve ya, saya mulai mendapatkan booking pertama seneng banget dong. Tapi booking pertama itu kita harus ada review dulu kan Mas, kayak kita mau beli barang di toko online kan? Ya, Tokopedia, betul. Ya, tapi saya kan nggak punya review sama sekali. Terus orang juga kalau cek saya di internet ya keluar sih beberapa video saya ngerjain orang gitu ada ya, tapi kan nggak ada pencapaian internasional gitu loh. Nggak ada pencapaian internasional kayak orang-orang itu kan. Jadi saya undang teman-teman saya orang Indonesia yang tinggal di Jepang atau yang tinggal di Indonesia. Ayo kita, gua kasih 500 yen deh kalian. Soalnya itu nggak bisa kasih gratis Mas. Di platform itu nggak bisa kasih gratis. Dan kalau mereka nggak daftar di situ, itu mereka nggak bisa tulis review. Iya. Jadi saya kasih murah-murah. Yuk kalian yuk, anak-anak dibawa semua. Yang penting kali ini 10 orang semua nanti tulis review buat saya. Asik. Banget. Itu show pertama saya. Ya masih hancur-hancuran lah maksudnya. Kita harus kita harus mengadaptasi show yang dulunya ke orang-orang langsung di depan kita ke komputer soalnya. Jadi nggak semua bisa. Ya harus diadaptasi apa sih yang bisa, apa yang nggak bisa gitu kan. Interaksinya seperti ya. Bener, interaksinya juga nggak segampang kita bisa megang tangan orang lah. Ya dari show pertama itu reviewnya dari teman-teman kita sendiri. Ya, kalian harus tulis di Inggris ya, tulis pakai bahasa Inggris ya gitu. Udah dari situ ya mulai keluar masuk booking dari Amerika lah, dari mana. Banyak sekali, udah Lebanon juga pernah, Israel juga pernah, negara-negara yang nggak pernah saya kepikir gitu loh. Dari manapun lah kayak negara yang saya nggak pernah dengar pernah masuk gitu. Nah udah sampai sekarang, sampai hari ini kalau dihitung 100 lebih udah ada show yang saya lakukan gitu ya. Dan 100 itu per totalnya, akumulatif total 100. 100 shows lebih, dalam arti yang ada tamu ya Mas ya. Jadi saya kadang saya buka istilahnya kayak kita buka film bioskop. Oh, oke. Nah, tapi ada yang datang nonton nggak? Ada yang datang nonton nggak itu film gitu kan? Nah, yang nggak nonton saya nggak hitung. Kalau ada 1 orang pun yang nonton, saya harus show. Saya harus putar itu film. Filmnya saya, aktornya saya, semuanya saya gitu kan. Nah, dan juga mungkin 50% dari 100 show ini tuh private booking. Jadi private booking itu istilah gini, satu keluarga datang ke teater itu, oh saya mau ambil nih semua kursinya, saya beli gitu loh. Lebih enak kan, Dan juga rata-rata dari corporate gitu ya, corporate yang booking gitu. Ya jadi dari show pertama sampai show sekarang juga udah evolve banyak sekali gitu. Udah saya selalu improve kan, karena saya belajar ini kayak kurang gitu. Terus dari reviewnya para klien kan kita bisa lihat yang saya bagusnya apa sih, saya nggak bagusnya apa sih gitu kan. Itu yang saya improve, dan saya juga ya kalau dia mutusin pakai saya, ya mereka bisa dapat ini dan ini gitu kan. Nah,
gitu. Jadi nggak tahu itu menjawab pertanyaannya Mas Arya nggak? Nah, kalau boleh tahu 2011 artinya ke industri pariwisata tadi. Saya flashback sedikit industri pariwisata. Itu Mas David selain jadi guide juga agensi berarti ya, hanya menjadi agensi pariwisatanya itu. Jadi 2011 itu sebenarnya saya keluar dari pekerjaan saya sesungguhnya. Pekerjaan sesungguhnya itu maksudnya benar-benar saya kerja dari jam 7 pagi sampai jam nggak tahu sampai jam berapa ya. Dulu saya kerja di satu perusahaan namanya Deutsche Bank. Deutsche Bank itu instansi keuangan ya, yang juga kayak jual beli stok gitu loh. Ya. Nah itu saya berhenti, saya sempat sulap 1 tahun penuh, sulap doang. Saya mau tahu saya bisa sejauh apa nih. Waktu itu pas saya pikir nggak mau kerja dulu lah, setahun saya mau lihat pakai sulap itu saya bisa sejauh apa. Jadi saya setiap hari banyak di restoran, di 3 restoran sama bookingan yang masuk ya saya ambil. Nah saya sedang mencari juga apa sih yang membuat saya bisa tertarik untuk setiap hari itu happy gitu kan. Nah selain magic tentunya saya harus punya sesuatu yang lain, saya pikir mungkin ini. Kalau saya single nggak masalah, kalau single bisa hidup banget Mas. Kalau magic doang nih, tapi kalau single doang ya untuk dengan hanya magic, tapi saya perlu sesuatu yang lain. Nah, jadi saya nggak masuk industri pariwisata terus, langsung setahun setelah saya istirahat, saya masuk ke perusahaan headhunter. Ya, headhunter itu kayak recruiter gitu loh. Untuk karyawan begitu ya? Iya, saya cariin karyawan untuk perusahaan yang meminta saya mencarikan orang yang seperti ini. Gitu. Kalau di Indonesia mungkin perusahaan kayak outsourcing begitu ya? Benar, outsourcing, bukan outsourcing juga sih. Nggak tepat ya? Oke. Ya, recruitment. Ya, kayak apa yang terkenal di Indonesia lupa. Pokoknya kita bantuin cariin perusahaan A, carinya kita mau cari orang yang bisa begini-gini, ya udah cariin. Kalau ternyata orang ini jadi dipekerjakan ya kita dapat komisi gitu. Iya. Ya, jadi saya kerja di bidang itu karena saya mau fokus di perusahaan-perusahaan IT. Karena saya bidangnya IT, jadi saya lebih ngerti perusahaan itu maunya orang seperti apa gitu kan. Berarti ada 3 bidang dong waktu itu. Waktu itu ada 3 bidang. Saya benar-benar sambil saya kerja di bidang rekrutmen itu, saya mulai dengan teman-teman saya, kita mulai lihat ini kayak turisme di Jepang bakal nge-boom. Dan pemerintah Jepang itu perlu untuk mencari orang-orang yang bisa mempromosikan pariwisata Jepang mereka. Nah, kita keluar dengan ide gimana kita bikin acara TV nih. Belum pernah ada yang bikin acara TV khusus Jepang. Ya, puji Tuhan saat itu kita banyak dibantu pihak-pihak lain ya berdasarkan dari koneksi-koneksi kita sendiri. Ya, akhirnya kita 2012 awal 2012 lah kalau nggak salah ya, atau 13 kita mulai bikin acara tersebut. Ya, kita berhasil menyelesaikan mungkin 100 lebih episode ya. Bisa mengenalkan Hokkaido sampai Okinawa. Jadi kalau kita Indonesia kita ngomongin, kita berhasil mengenalkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Kayak gitu istilahnya. Masih. Dan saat itu ya saya mulai jadi tertarik sama pariwisata juga gitu. Karena bidang kita jadi masuk ke situ kan. Nah, kita bekerja sama perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia seperti yang berhubungan sama Jepang lah, Mamipoko, Winicap gitu kan. Nah saat itu saya belum jadi agent atau tour guide gitu, belum sama sekali sampai 2017 gitu ya, sambil saya kerjakan bisnis recruitment saya udah mulai lebih tertarik ke turis gitu, ke tourism karena lebih banyak berinteraksi sama orang, karena itu mungkin passionnya Mas David begitu ya. Passion saya itu interaksi sama orang, betul. Benar. Jadi ya itu saya mulai masuk ke situ, dan kebetulan acara TV kita saat itu yang namanya TV kan mahal ya, kita beli slot. Ya Mas Arya tau lah, Mas Arya orang TV juga kan. Kita nggak diminta sama stasiun TV itu untuk bikin acara, kita beli slot. Kita beli 30 menit sekian gitu kan, dari Metro TV. Nah 30 menit kita isi pakai sponsor kita sendiri segala macam gitu loh, tetap mengikuti peraturan-peraturan dari stasiun tersebut. Betul. Nah 2019 udah selesai, karena kenapa? Udah susah dapat sponsor. Semuanya udah mulai ke sebenarnya tahun 2018 ya kita udah mulai pikir ini kayak udah susah, karena orang-orang lebih suka bayar apa, YouTuber, lebih murah gitu. Ada kalau bayar apa perusahaan untuk iklanin mereka di acara TV yang ditonton orang gitu semua. Jadi udah saya benar-benar akibat masuknya ke dunia pariwisata, dan artinya saya tour guide juga saya ambil kerjaannya, dan saya sendiri juga kalau memang ada permintaan dari
tamu-tamu yang sudah pulang, terus ternyata mereka mau datang lagi, ya saya juga tetap ada perusahaan kecil untuk menangani itu gitu loh. Semacam agensi Iya. tadi yang saya katakan. Iya, jadi namanya land operator kan, operator. Tapi ya saya jarang sekali mau fokus ke situ karena saya memang maunya lebih ke menerima apa yang ada gitu. Mungkin agak males juga kali ya. Karena susah Mas. Turis Indonesia itu mungkin mindset kita ya. Maksudnya kan saya nggak ada waktu buat balasin WA terus gitu Mas. Misalnya semua info itu bisa didapatkan di Google kan. Tapi mereka tuh lebih suka nanya. Betul, interaktif. Iya, lebih suka nanya. Ini nggak selesai gitu. Makanya saya lebih suka. Oke, yang mana yang bisa saya tarik bisa selesaikan, oke, ini handle lektur ini gitu loh. Jadi setelah acara televisi kita selesai, itu perusahaan masih saya maintain, karena kita punya license buat biarpun teman-teman saya udah mundur ya, saya di sini masih maintain karena satu alasan kita punya sosial media itu masih kenceng Mas. Jadi gara-gara acara TV itu kita punya followers di Facebook itu masih 700.000 orang. Wow, banyaknya. Nah itu semua orang yang gila sama Jepang gitu loh. Iya. Orang Indonesia yang gila sama Jepang. Jadi saya pikir sayang kalau saya tutup company-nya, makanya saya tetap lanjut. Ada permintaan tour misalnya, kita punya license, saya bisa kerjakan juga gitu. Ya sementara mainnya saya tetap lebih suka kerja sama teman-teman saya di travel lain, yang maunya saya bawa aja gitu. Jadi saya happy aja gitu. Oke, 5 hari keliling Jepang, oke ya saya handle gitu ya. Sementara perusahaan saya itu tetap menerima kadang permintaan iklan Mas. Jadi iklan dari perusahaan Jepang, kita mau promosiin ke Indonesia nih, lo bisa nggak? Ya udah, satu posting berapa ya kan? Jadi saya tetap maintain. Kalau nggak, orang Jepang nggak mau kalau kita nggak punya badan usaha kan, gitu. Atau misalnya mereka mau survei, kita mau survei nih, kita mau coba jual produk ini ke Indonesia nih. Kira-kira orang Indonesia sukanya kemasan seperti apa? Ya udah, saya survei, gampang kan, kita 700.000 orang tuh. Karena banyak banget kan followers kita yang suka Jepang, apalagi kalau kita diiming-imingin sama hadiah gitu. Lebih cepat lagi gitu. Daripada mereka habisin duit beratus ribu yen untuk kumpulin orang offline terus diisi satu-satu, kan repot kan. Jadi online sejak mereka udah didapat lah. Makanya saya tetap maintain gitu ya. Jadi untuk kalau ada iklan masuk, kalau ada permintaan tour yang memang maunya ada badan usaha, ya kita pakai itu. Gitu. Jadi boleh dibilang saya hybrid. Hybrid lah saya bilangnya. Ya, kalau bicara pariwisata ke Jepang, sebenarnya saya pribadi dream pertama saya untuk kalau bisa keluar negeri Jepang. Saya termasuk orang Bali banyak itu kayak gitu. Iya. Kebetulan banyak sekali kawan saya juga tinggal di Jepang. Beberapa podcast saya juga di Nagoya seperti itu. Dan tapi iya. Jadi dosen kebetulan di sana. Oh. Iya, cuma menariknya memang kerasa sekali memang dampak dari COVID-19 ini, aktivitasnya juga mengajar secara online lah istilahnya, mulai seperti itu di Jepang. Lalu akhirnya Mas David sendiri, balik ke Mas David, magician. Ini kan pastinya dari tadi berhasil ya mengumpulkan 10 orang, kemudian memberikan review, akhirnya berkembanglah 100 itu. Iya. Dalam perjalanannya 100 ini, Mas David, itu ada masukan sendiri nggak dari, mungkin ada permintaan atau request juga dari penikmatnya Mas David?